Kali ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi pemasaran, yang kedua fungsi keuangan, ketiga adalah fungsi produksi, dan yang keempat adalah fungsi personalia. Kita berada di dalam fungsi keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Pengertian manajemen keuangan merupakan salah satu bagian yang penting dari sebuah manajemen. Secara umum, pengertian manajemen keuangan adalah suatu kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan secara sederhana, pengertian manajemen keuangan adalah suatu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan, dimulai dari cara memperoleh dana dan menggunakannya, yang mana penggunaannya harus tepat sasaran, efisien, efektif, agar tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Dan menurut J.L. Messi, manajemen keuangan adalah kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan ini pada intinya adalah mengatur bagaimana sumber dana agar sesuai dengan penggunaan atau kebutuhan. Nah, sekarang kita akan sama-sama memperdalam lagi tentang manajemen keuangan. Pembahasan kali ini yang akan kita bahas bersama-sama adalah yang pertama, fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Yang kedua adalah ruang lingkup manajemen keuangan. Yang ketiga, analisis laporan dan rasio keuangan, dan yang keempat adalah manajemen resiko. Yang pertama adalah fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Ada 5 fungsi manajemen keuangan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah planning. Planning di sini adalah perencanaan dari mulai arus kas hingga laba rugi perusahaan. Yang kedua adalah budgeting. Budgeting adalah fungsi ini meliputi perencanaan hingga pengalokasian anggaran biaya agar efisien dan efektif. Yang ketiga adalah controlling. Dalam manajemen keuangan, pengawasan juga perlu dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Controlling ini adalah pengawasan. Dan yang keempat adalah auditing. Audit internal harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang kelima adalah reporting. Laporan mengenai kondisi keuangan serta analisa rasionya. Selain itu, kita dapat mengetahui fungsi manajer keuangan, yaitu yang pertama, melakukan pengawasan atas biaya. Yang tadi kita sebutkan tadi, controlling termasuk juga ada di dalam di situ untuk tugas seorang manajer. Dan yang kedua adalah menetapkan kebijaksanaan harga. Yang ketiga adalah meramalkan laba yang akan datang. Dan yang keempat adalah mengukur atau menjajaki biaya modal kerja. Terakhir, Anda juga perlu mengetahui apa saja tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan dengan keputusan yang tepat. Yang kedua adalah menjaga arus kas agar sesuai dengan membayar semua kewajiban dan beban perusahaan. Yang ketiga adalah mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal maupun eksternal. Yang keempat adalah pemanfaatan uang yang tepat dan optimal agar efisien dan terus terjaga. Yang kelima adalah memaksimalkan kekayaan agar dividen kepada pemegang saham dan laba ditahan bisa terus optimal. Dan yang keenam adalah efisiensi agar distribusi dan keuangan tepat dalam semua aspek di dalam perusahaan. Secara garis besar yang kita bisa dapat simpulkan adalah tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan akan nilai perusahaan. Sehingga jika suatu saat perusahaan tersebut dijual, maka harganya dapat ditetapkan dengan harga yang setinggi mungkin. Dan di sini seorang manajer harus menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan.
Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, ruang lingkup manajemen keuangan. Untuk mengetahui keputusan-keputusan yang ada dalam manajemen keuangan, mari sama-sama kita simak. Pengelolaan dana perusahaan. Mengapa perusahaan membutuhkan dana? Yang pertama adalah membiayai operasional perusahaan sehari-hari, atau membiayai penjualan kredit, membiayai persediaan, membiayai pembelian berbagai aset-aset penting. Dan yang kedua adalah membiayai pengembangan dan pembesaran perusahaan atau usaha. Dari mana sumber keuangan perusahaan diperoleh? Nah, memperoleh sumber pendanaan adalah salah satu dari fungsi manajemen keuangan. Umumnya, sumber dana perusahaan bisa diperoleh dari 3 kelompok sumber dana. Yang pertama adalah sumber dana jangka pendek. Yang kedua adalah sumber dana jangka menengah, serta sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek. Pendanaan perusahaan yang didapat dari sumber dana jangka pendek umumnya digunakan untuk modal kerja perusahaan. Dana yang diperoleh dengan skema ini harus dibayar atau dikembalikan dalam rentang waktu setahun. Buku akuntansi kurang. Tidak boleh lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya adalah pinjaman dari bank jangka pendek, pendanaan persediaan, kredit perdagangan. Sumber dana jangka menengah. Umumnya, perusahaan yang sumber pendanaannya berasal dari sumber dana jangka menengah karena adanya keperluan yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh pendana jangka pendek, namun terlalu berlebih atau terlalu sulit didapatkan dengan skema pendanaan jangka panjang. Rentang waktu dalam pengembalian sumber dana jangka menengah adalah lebih dari 1 tahun buku akuntansi dan tidak boleh lebih dari 5 tahun buku. Contoh dari pendanaan jangka menengah adalah leasing, term loan, equipment loan, dan lain-lain. Sumber dana jangka panjang. Manajer keuangan memilih menggunakan pendanaan jangka panjang umumnya karena perusahaan akan melakukan ekspansi usaha yang masif dalam skala perusahaan tersebut. Strategis bagi perusahaan. Walaupun banyak alasan-alasan lain yang selain itu yang memerlukan pendanaan dalam jumlah yang cenderung besar bagi perusahaan. Contohnya, perusahaan yang akan melakukan ekspansi usaha dalam mengakuisisi perusahaan sejenis atau perusahaan supplier. Membeli atau membangun aset-aset tetap jangka panjang seperti tanah, pabrik, mesin, atau proyek konstruksi yang lain. Tempo dalam pengembalian pendanaan jangka panjang umumnya lebih dari 5 tahun buku akuntansi. Jenis pendanaan jangka panjang contohnya adalah penerbitan obligasi, hipotek, ataupun listing go publik di lantai bursa dengan IPO saham perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui sumber dana jangka panjang, menengah, dan pendek, kita akan sama-sama mengetahui yang bersumber dari eksternal perusahaan dan internal perusahaan. Yang bersumber dari internal perusahaan. Pendanaan yang berasal dari internal perusahaan contohnya adalah laba ditahan atau return earning. Laba ditahan didapat dari besarnya laba perusahaan yang diperoleh pada periode tertentu. Laba perusahaan pada periode tertentu belum tentu bisa menjadi laba ditahan yang bisa digunakan untuk pendanaan perusahaan. Laba perusahaan akan dibagi menjadi 2, yaitu laba ditahan dan dividen yang akan dibagikan kepada pemilik perusahaan. Besar kecilnya laba ditahan dan dividen diputuskan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS perusahaan. Persentasenya tergantung pada hasil RUPS. Apakah laba akan dibagikan seluruhnya menjadi dividen atau menjadi laba ditahan, atau sekian persen dividen dan sekian persen menjadi laba ditahan. Semuanya tergantung kepada keputusan dalam RUPS perusahaan. Penyusutan. Berbagai sumber menyebutkan penyusutan adalah salah satu sumber pendanaan internal perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber eksternal perusahaan. Pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan adalah sumber dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan. Ada pertanyaan, apa? Pemilik perusahaan adalah sumber eksternal? Ya,
Dalam dunia akuntansi, dalam perusahaan yang modern, pemilik dan perusahaan adalah dua entitas yang terpisah satu sama lain. Harus dipisahkan dan tidak boleh dicampur baurkan. Sumber dana perusahaan yang berasal dari kreditur adalah hutang bagi perusahaan. Pendanaan seperti ini biasanya disebut dengan debt financing. Dan yang kedua adalah sumber dana perusahaan yang berasal dari pemilik adalah penambah modal bagi perusahaan. Pendanaan ini bisa mengubah komposisi ekuitas pada neraca perusahaan. Pendanaan ini biasanya disebut dengan equity financing. Pihak-pihak yang menjadi sumber dana eksternal biasanya terdiri dari yang pertama adalah supplier, yang kedua adalah bank, yang ketiga adalah pasar modal. Supplier umumnya memberikan pinjaman dalam bentuk bukan cash, namun dalam bentuk pemberian kredit dalam transaksi pembelian barang atau persediaan perusahaan. Jadi supplier ini bukan cash dia bentuknya, namun pemberian kredit dalam transaksi pembelian barang atau persediaan perusahaan. Pinjaman ini biasanya untuk jangka pendek atau kurang dari 1 tahun buku, walaupun ada juga yang jangka panjang atau menengah. Yang kedua adalah bank. Bank adalah sasaran utama manajemen keuangan dalam mencari sumber dana bagi perusahaan, baik untuk jangka pendek, menengah, bahkan jangka panjang sekalipun. Dan yang terakhir adalah pasar modal. Dalam pasar modal, perusahaan bisa mencari sumber dana dengan cara menerbitkan obligasi ataupun saham baru, IPO atau right issue. Obligasi akan menambah hutang perusahaan, dan penerbitan saham baru akan menambah permodalan perusahaan, sekaligus mengubah struktur komposisi ekuitas pada neraca perusahaan. Bergabung dengan pasar modal, perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan. Di pasar modal sudah siap ribuan kreditor ataupun investor yang akan membeli obligasi, saham, atau surat berharga yang diterbitkan perusahaan untuk pendanaan mereka. Berbagai cara-cara tersebut bisa dilakukan oleh manajer keuangan dalam usaha untuk mendapatkan dana perusahaan. Dengan mendapatkan dana yang dibutuhkan, yang sudah dianggarkan, tentunya yang telah direncanakan oleh manajemen keuangan perusahaan, perusahaan bisa memiliki gerak ruang yang cukup untuk bisa beroperasi, melakukan ekspansi usaha, diversifikasi usaha, ataupun hanya untuk sekedar bertahan hidup. Proses pengambilan keputusan investasi modal umumnya juga bisa disebut dengan capital budgeting. Capital budgeting merupakan proses perencanaan serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran dana yang return atau masa kembalinya dalam waktu yang relatif panjang, lebih dari 1 tahun buku. Nah, menurut Sutrisno, sebuah perencanaan kebijakan investasi mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah dana perusahaan yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan harus menunggu dalam tempo yang panjang untuk mendapatkan dana tersebut kembali, beserta return yang diinginkan. Dana perusahaan yang dikeluarkan oleh dalam investasi nominalnya sangat besar. Yang ketiga adalah keputusan investasi perusahaan mengharapkan keuntungan pada masa yang akan datang. Kesalahan perhitungan bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dan yang keempat adalah keputusan investasi akan berdampak jangka panjang bagi perusahaan. Kesalahan pengambilan keputusan akan berakibat buruk dalam jangka panjang, tidak bisa diperbaiki tanpa munculnya kerugian yang sangat besar. Ada pertanyaan kembali, keputusan investasi yang seperti apa yang harus dijalankan? Nah, kebijakan investasi yang diambil adalah investasi yang paling menguntungkan. Return yang didapat paling tinggi dan biaya paling murah. Waktu pengembaliannya juga yang paling cepat dan resikonya yang seminimal mungkin. Untuk memperoleh return investasi yang paling menguntungkan, ada beberapa informasi dan hal-hal yang diperlukan dalam mengambil keputusan investasi perusahaan. Yang pertama adalah
alternatif pilihan investasi. Yang kedua adalah estimasi arus kas atau cash flow. Dan yang ketiga adalah penilaian investasi. Yang keempat, penilaian kembali investasi yang dibutuhkan, yang diputuskan. Nah, yang pertama adalah alternatif pilihan investasi. Jenis investasi yang bisa memberikan opsi alternatif dalam keputusan investasi ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, investasi penggantian aktiva atau replacement investment. Penggantian aktiva tetap perusahaan adalah mengganti aktiva perusahaan yang lama dengan aktiva yang baru. Contohnya adalah mesin dan peralatan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan mengeluarkan investasi besar untuk menggantikan aktivanya. Dan yang kedua adalah investasi perluasan atau expansion investment. Investasi perluasan adalah investasi yang bertujuan untuk menambah kapasitas produksi perusahaan yang jauh lebih besar daripada kapasitas sebelumnya. Pengeluaran investasi perluasan bisa berbentuk pembangunan pabrik baru, perluasan, penambahan gudang, atau menambah jumlah mesin. Dan yang ketiga adalah investasi yang tidak bisa diukur labanya. Sebenarnya investasi ini juga bertujuan utama untuk mencari laba. Namun, laba yang akan datang diperoleh oleh investasi ini sangat sulit untuk diukur dengan angka. Misalnya, pengeluaran biaya promosi yang masih untuk jangka panjang. Investasi penilaian produk yang bisa memakan banyak biaya dalam waktu yang lama. Pengembangan dan penambahan skill karyawan dengan menggunakan program pendidikan karyawan. Output investasi yang dilakukan seperti contoh tersebut sulit untuk diukur dengan angka-angka. Investasi yang berhasil tentu akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Beberapa angka-angka yang bisa diukur oleh investasi tersebut hampir tidak bisa diukur. Dan yang keempat adalah investasi yang tidak menghasilkan laba, non-profit investment. Setiap investasi yang dilakukan perusahaan sudah tentu karena ingin mendapatkan keuntungan. Loh, kok ada investasi yang tidak menghasilkan laba? Nah, investasi yang tidak menghasilkan keuntungan kadang harus dilakukan karena adanya paksaan, peraturan, atau syarat kontrak yang disetujui perusahaan. Contohnya, investasi pengelolaan air limbah produksi. Pembangunan dan pengelolaan air limbah tentu membutuhkan investasi yang besar. Tanpa adanya return yang akan didapat tetap harus dilakukan karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tidak melaksanakan maka akan ada sanksi oleh otoritas terkait yang bisa mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Umumnya, perusahaan memiliki beberapa usulan proyek investasi, tidak hanya satu. Tapi karena ada keterbatasan, perusahaan harus memilih salah satu atau beberapa di antaranya berdasarkan tingkat prioritas kebutuhan perusahaan. Yang kedua, estimasi aliran kas. Salah satu informasi yang paling dibutuhkan dalam pengembalian keputusan investasi adalah estimasi aliran kas atau cash flow. Estimasi arus kas investasi harus memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, estimasi beban, pendapatan, dan pengeluaran modal. Yang kedua adalah estimasi perkiraan penyesuaian arus kas dengan tingkat inflasi dan pajak. Dan secara umum, ada 3 arus kas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, initial cash flow. Dan yang kedua, operational cash flow. Yang ketiga, terminal cash flow. Informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan investasi perusahaan untuk memperoleh return investasi yang paling menguntungkan. Yang ketiga adalah penilaian investasi. Ini perlu diperhatikan untuk kita. Penilaian investasi ini. Penilaian investasi bertujuan untuk menilai usulan keputusan investasi yang seperti apa yang layak dijalankan, yang memberi keuntungan yang paling maksimal dengan resiko yang paling minim yang diperoleh perusahaan. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penilaian keputusan investasi, seperti estimasi jumlah investasi,
estimasi waktu pengembalian investasi, estimasi arus kas, resiko investasi, dan bagaimana dampak investasi tersebut terhadap laba bersih perusahaan. Terdapat dua kategori metode penilaian investasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah model non-diskonto, yang kedua adalah model diskonto. Dan informasi yang keempat adalah penilaian kembali keputusan investasi pasca audit. Penilaian kembali keputusan investasi pasca audit merupakan langkah lanjutan setelah usulan keputusan investasi dipilih dan dijalankan. Pasca audit bertujuan untuk mengetahui kinerja dari sebuah investasi yang dijalankan, sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Mengevaluasi investasi dan bila perlu mengusulkan adanya tindakan perbaikan atau bahkan menghentikan proyek. Pasca audit juga bisa menjadi indikator apakah informasi dan data-data yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi cukup akurat atau tidak. Dan pasca audit bisa memberikan feedback kepada manajer untuk memperbaiki pengambilan keputusan investasi di masa yang akan datang. Sesudah keputusan investasi, kita berlanjut kepada keputusan manajemen aset. Pengertian manajemen aset adalah proses pengambilan keputusan dan penerapannya sesuai dengan akuisisi, penggunaan, dan pembagian dari suatu aset. Selain itu, ada juga yang menjelaskan bahwa aset manajemen adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempertahankan, membaharukan, dan mengoperasikan aset secara hemat melalui akuisisi, penciptaan, operasi, pemeliharaan, rehabilitas, dan penghapusan aset sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, setelah kita tadi sudah mengenal lebih jauh tentang ruang lingkup, sekarang kita menuju ke pembahasan yang ketiga tentang analisis laporan dan rasio keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Yang kedua, membandingkan data keuangan dua periode atau lebih sehingga dapat memperoleh data atau informasi yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah membantu menilai posisi kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kedua adalah membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan pada masa sekarang dengan posisi kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu dengan perusahaan lain dan industri yang lain. Yang ketiga adalah membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Berlanjut ke metode analisis kelaporan keuangan. Kita akan sama-sama menyimak di sini. Metode analisis laporan keuangan yang pertama adalah vertical analysis. Menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat historical data perusahaan, membandingkan pos satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan. Contoh analisis vertikal adalah yang pertama common price, yang kedua adalah rasio. Selanjutnya adalah horizontal analysis. Menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat historical data perusahaan, membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan. Contoh analisis vertikal adalah common size dan rasio. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba ditahan selama periode tertentu. Yang kedua adalah neraca, balance sheet. Menunjukkan nilai buku dari semua aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Yang ketiga adalah laporan arus kas.
menggambarkan arus uang yang berlangsung dalam operasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah laporan sumber dan penggunaan dana, penerimaan dan penggunaan uang kas oleh suatu perusahaan dan organisasi lain dalam satu periode pembukuan. Nah, kita akan sama-sama menyimak tentang rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan ukuran statistik terkait dengan data angka dan dari laporan laba rugi, neraca, atau keduanya. Rasio keuangan memungkinkan dilakukannya pembanding kinerja perusahaan antar waktu ataupun pembanding kinerja antar perusahaan. Rasio keuangan. Tidak semua rasio keuangan harus digunakan ketika melakukan analisis terhadap suatu perusahaan. Pilihan rasio yang digunakan bergantung pada kebutuhan serta tujuan analisis. Sebagai contoh, pemasok dan kreditur jangka pendek lebih suka konsen pada current liquidity, sementara pemegang saham lebih menyukai rasio profitabilitas untuk menentukan tingkat pengembalian investasi. Sementara perbankan lebih suka pada profitability dan leverage ratio untuk menunjukkan kredit atau untuk persetujuan kredit. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah cross-section atau cross-sectional analysis. Membandingkan rasio keuangan perusahaan berbeda untuk waktu yang sama. Misalnya membandingkan perusahaan dengan industri. Cara ini disebut dengan benchmarking. Dan yang kedua, time series atau time series analysis. Hal ini melakukan evaluasi atas perkembangan kinerja perusahaan melalui rasio keuangan. Pengukuran rasio keuangan. Jenis-jenis pengukuran rasio keuangan ada 4. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Yang kedua adalah rasio solvabilitas, yang ketiga adalah rasio profitabilitas, ini yang disukai oleh perbankan atau pemegang saham juga. Dan yang terakhir adalah rasio aktivitas. Pertama dulu kita bahas adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek atau yang harus segera dipenuhi. Yang pertama adalah current ratio. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, di sini rumus current ratio-nya aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dan rasio likuiditas yang kedua adalah quick ratio. Rasio ini memberikan petunjuk yang lebih baik dalam melihat likuiditas perusahaan dibandingkan dengan rasio yang lancar tadi barusan. Karena perkiraan persediaan dari perhitungan rasio, adanya peniadaan persediaan dikarenakan persediaan memerlukan jangka waktu yang lama untuk dikonversikan menjadi kas. Rumus quick ratio ini adalah kas ditambah dengan surat berharga tambah dengan piutang dibagi hutang lancar. Nah, sama-sama sekarang kita menyimak contoh hitung current ratio dan quick ratio. Di sini adalah kas, piutang, dagang, piutang wesel, persediaan, dan perlengkapan. Jumlah aktiva lancarnya adalah 60 juta dan utang lancarnya 30 juta. Di sini kita mendapatkan aset lancar 60 juta, 30 jutanya hutang lancar dan persediaannya sebesar 25 juta. Selanjutnya kita membahas cara penyelesaiannya. Tadi kan kita sama-sama sudah temukan dengan 60 juta aset lancar, 30 juta hutang lancar dan persediaannya sebesar 25 juta. Current ratio. Kita memakai rumus current ratio aset lancar dibagi dengan utang lancar. Dimasukkan ke sini aset lancarnya 60 juta dan dibagi 30 juta, hasilnya adalah 2. Artinya kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar yang ada sebesar 2:1 atau 200%.
Setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan aset lancar sebesar 2 rupiah. Yang kedua adalah quick ratio. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kita tadi sudah sama-sama temukan 60 juta aset lancarnya, 25 juta persediaannya, dan 30 juta hutang lancar. Hasilnya adalah 1167. Artinya, kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar 1167 banding 1 atau 116,7%. Setiap 1 rupiah utang lancar dapat dijamin dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar 1167 rupiah. Rasio likuiditas yang ketiga adalah cash ratio. Rasio kas atau cash ratio dihitung dengan membagikan aktiva lancar yang paling liquid, yaitu kas, dan setara kas dengan kewajiban lancarnya. Ini adalah rumus rasio kas atau cash ratio. Kas ditambah surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Dari rasio likuiditas, kita menuju ke rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau pengukuran solvabilitas, rasio ini dapat melihat seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal atau equity. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar daripada utang. Rasio total utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menentukan rasio solvabilitas adalah rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio. Dan yang ketiga adalah long term debt to equity ratio. Yang pembahasan pertama adalah rasio total utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio menunjukkan besarnya total utang terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya aset perusahaan yang didanai oleh utang. Ini adalah rumus untuk rasio total utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio. Total utang dibagi dengan total aset. Artinya adalah semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula pendanaan dari utang. Artinya semakin besar resiko bagi perusahaan atau kemungkinan tidak dapat membayar utangnya juga semakin besar. Rasio yang tinggi juga menunjukkan bahwa rendahnya aset perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas atau modal sendiri. Rasio yang utang yang kedua terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Debt to equity ratio mengukur sampai seberapa besar jumlah modal sendiri yang dijaminkan atas utang atau termasuk utang jangka pendek. Semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan perusahaan, sedangkan bagi pihak bank akan mengakibatkan semakin besar resiko yang ditanggungnya. Jadi semakin besar rasionya akan semakin menguntungkan bagi perusahaan, sedangkan bagi pihak bank akan mengakibatkan semakin besar resiko yang ditanggungnya. Rumusnya adalah total hutang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi kreditur jika terjadi kerugian besar. Berikut ini adalah contoh soal. Dan didapatkan di sini total utangnya. Total utang didapatkan dari utang jangka pendek ditambah dengan utang jangka panjang. Total utang jangka pendeknya adalah 823.000 ditambah dengan 631.000 utang jangka panjang. Dan hasilnya adalah 1.454.000. Dan untuk ekuitas pemegang sahamnya, kita bisa dilihat di sini adalah 1.796.000. Dan ini adalah penyelesaian debt to equity ratio. Atau untuk mengetahui debt
equality ratio. Total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Tadi sudah kita temukan total utangnya adalah 1.454.000 dan ekuitas pemegang sahamnya adalah 1.796.000. Dan dibagi hasilnya adalah 0,81 atau dalam bentuk persentase adalah 81%. Artinya setiap 0,81 rupiah total utang dijamin dengan ekuitas sebesar 1 rupiah, atau untuk setiap 1 rupiahnya yang diberikan oleh pemegang saham, kreditur memberikan 0,81 pendanaan atau utang. Untuk total utangnya kita tadi sudah temukan sebesar 1.454.000. Itu didapatkan dari utang jangka pendek ditambah dengan utang jangka panjang. Dan yang kedua adalah total aset. Total asetnya di sini 3.250.000. Cara penyelesaiannya untuk total aset rasio adalah total utang dibagi dengan total aset. Total utangnya 1.454.000 dan dibagi 3.250.000. Hasilnya adalah 0,45 atau dalam bentuk persentase adalah 45%. Artinya 45% dari aset perusahaan didanai oleh utang, sedangkan 55% pendanaan berasal dari pemegang saham. Dan yang terakhir adalah long term debt to equality ratio, dan rumusnya di sini adalah hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba, menunjukkan pengaruh kebijakan likuiditas, manajemen aktiva atau aktivitas, manajemen utang atau solvabilitas terhadap hasil operasional perusahaan. Yang pertama, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Gross profit margin atau GPM mengukur laba kotor perusahaan dari aktivitas penjualan. Rumusnya di sini adalah laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Hasilnya penjualan bersih dikurangi penjualan bersih dibagi penjualan bersih. Dan rumus NPM atau net profit margin digunakan untuk menunjukkan keuntungan neto atau laba bersih dari setiap penjualan. Semakin besar angka yang didapat menunjukkan kinerjanya yang semakin baik. Rumusnya di sini adalah NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Rasio profitabilitas yang kedua adalah profitabilitas dalam kaitannya dengan pengembalian investasi, return on asset atau ROA. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang telah ditanamkan pada aktiva untuk operasi perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, lalu dikalikan 100%. Selanjutnya adalah ROE atau Return on Equity, digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi modal sendiri atau ekuitas dan menunjukkan laba bersih yang dapat diperoleh dari modal pemilik ekuitas. Semakin tinggi rasio ini, semakin memperkuat posisi modal pemilik perusahaan. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Contoh soalnya adalah diketahui laba kotornya sebesar 1.312, HPP-nya 2.650.000, total aktif dengan 3.250.000, beban ADM penjualan dan umum sebesar 912.000, beban bunganya 85.000, pajak PPh-nya 114.000, ekuitas pemegang sahamnya 1.796.000.
Nah, ditanyanya di sini adalah hitunglah GPM, NPM, dan ROA dan ROE-nya. Untuk mengetahui GPM-nya dari gross profit margin, kita masukkan tadi rumus laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Penjualan bersih dikurangi penjualan bersih dibagi penjualan bersih. Penjualan bersih di sini didapat dari laba kotor sebesar 1.312.000 ditambah HPP sebesar 2.680.000. Laba kotor ditambah dengan HPP, hasilnya adalah 3.992.000. Kita masukkan untuk penjualan bersihnya 3.992.000 dan laba kotor yang kita masukkan 1.312.000. Lalu hasilnya 1.312.000 dibagi 3.992.000. GPM hasilnya adalah 0,329 atau 32,9%. Artinya untuk setiap Rp1 penjualan membersihkan penghasilan kotor sebesar Rp0,329. Selanjutnya NPM atau Net Profit Margin. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Laba bersih setelah pajak didapat dari laba kotor dikurangi beban dikurangi dengan pajak. Laba kotornya 1.312.000 dikurangi bebannya di sini adalah beban administrasi penjualan dan umum sebesar 912.000 dikurangi 114.000 pajak PPh dan dikurangi beban bunga 85.000. Hasilnya adalah 201.000. Laba bersih setelah pajaknya, dan penjualan bersihnya sebesar 3.992.000 yang tadi sudah kita dapatkan dari laba kotor ditambah dengan HPP, dan hasil NPM-nya adalah 0,0504 atau 5,04%. Artinya untuk setiap Rp1 penjualan memberikan penghasilan bersih sebesar Rp0,0504. Selanjutnya ROA, Return on Asset. Rumusnya adalah untuk ROA, laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Pertama-tama kita cari laba bersih setelah pajaknya dahulu. Laba bersih setelah pajak didapat dari laba kotor dikurangi beban dikurangi pajak. Yang barusan tadi, laba kotornya adalah sebesar 1.312.000, bebannya adalah 912.000 beban ADM penjualan umum, dikurangi 85.000 beban bunga. Dikurangi lagi pajak PPh-nya sebesar 114.000. Dan hasilnya adalah 201.000. Dan total aset kita masukkan di sini. Total aset atau sama dengan total aktiva sebesar 3.250.000. 201.000 dibagi dengan 3.250.000 lalu dikalikan 100%. Hasilnya adalah untuk ROE-nya adalah 6,18%. Selanjutnya adalah Return on Equity atau ROE. ROE rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham dikali 100%. Laba bersih setelah pajaknya kita dapatkan tadi sebesar 201.000. Dan ekuitas pemegang sahamnya di sini sudah tercantum sebesar 1.796.000. Lalu dikalikan 100%, hasilnya adalah 11,19%. Selanjutnya pembahasan rasio yang terakhir adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan menghasilkan kas atau ditunjukkan dengan seberapa cepat beberapa akun dikonversikan menjadi kas.
Rasio ini disebut juga rasio efisiensi, digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya atau aktiva yang dimiliki. Inventory turnover. Inventory turnover mengukur seberapa efektifnya perusahaan dalam mengelola persediaan. Rumusnya adalah untuk ITO, harga pokok penjualan dibagi persediaan. ITO index rumusnya adalah 365 dalam satu harinya dibagi di perputaran persediaan. 365 hari dibagi perputaran persediaan. Average days inventory, persediaan dikali 365 hari dibagi dengan HPP. Makin tinggi ITO, makin baik bagi perusahaan. Nilai ITO akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Selanjutnya adalah Requiable turnover. Requiable turnover mengukur seberapa cepat piutang usaha telah berputar atau menjadi kas selama periode atau tahun tersebut. Rumusnya di sini adalah RTO, penjualan kredit dibagi dengan piutang. RTO perharinya adalah 365 dibagi perputaran piutang. Average-nya, collection period-nya adalah piutang dikali 365 hari dibagi dengan penjualan kredit. Selanjutnya adalah asset turnover. Asset turnover mengukur kemampuan aset atau aktiva dalam menciptakan atau menghasilkan penjualan. Rumusnya di sini adalah asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi dengan total aset. Nah, kita menuju ke pembahasan yang terakhir tentang manajemen resiko. Manajemen resiko ini adalah bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian, menjadikan pengelolaan resiko sebagai sumber keunggulan bersaing, keunggulan kinerja perusahaan. Manajemen resiko. Resiko bisnis merupakan suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan karena adanya suatu proses kondisi tertentu. Adapun tugas yang berhubungan dengan pengelolaan resiko adalah yang pertama mengidentifikasi timbulnya resiko. Yang kedua adalah mencegah resiko. Akan hal ini yang harus manajer lakukan adalah melakukan pengawasan dan melakukan pemulihan kegagalan bisnis jika perusahaan tersebut mengalami kegagalan. Pengawasan keuangan. Yang pertama, pengawasan administratif adalah pengawasan yang berkaitan dengan isu strategis dan isu operasi sebagai cara untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Yang kedua adalah pengawasan keuangan adalah pengawasan yang berkaitan dengan pelindungan kekayaan dan pemastian ketepatan laporan keuangan dan pembukuan. Pengawasan keuangan dibagi ke dalam dua sistem. Yang pertama adalah pengawasan intern. Pengawasan intern menjaga agar sumber yang ada benar-benar digunakan secara efisien. Tujuannya adalah pertama adalah menjaga kekayaan perusahaan dari kehilangan dan pencurian. Yang kedua adalah menghasilkan informasi yang tepat. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah memastikan kebijakan-kebijakan manajemen dipatuhi dan dijalankan. Selain pengawasan intern, selanjutnya adalah pengawasan manajemen keuangan. Selanjutnya, pengawasan keuangan administratif. Selanjutnya adalah pemulihan kegagalan bisnis, meliputi ekstensi, memberikan tambahan waktu bagi perusahaan untuk memperoleh uang tunai yang dibutuhkan untuk menutup pembayaran. Yang kedua adalah komposisi. Komposisi ini adalah perjanjian yang spesifikasikan bahwa perusahaan akan menyediakan sebagai porsi utang mereka. Yang ketiga adalah likuiditas terbatas. Likuiditas terbatas adalah kreditor secara informal dapat meminta perusahaan yang gagal untuk melikuiditas aktivanya dan mendistribusikan dananya yang diterima kepada mereka. Yang terakhir adalah pemulihan normal atau
Maksudnya adalah pemulihan formal. Pertama adalah reorganisasi, yang kedua adalah likuiditas kepailitan. Dan yang terakhir selanjutnya adalah kita mengenal analisis indeks. Analisis indeks merupakan teknik analisis horizontal terhadap laporan keuangan komparatif. Analisis indeks mengubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100%. Menganalisis perubahan tiap pos dalam laporan keuangan untuk beberapa periode. Nah, contoh gambarnya seperti ini untuk analisis indeks. Tahun dasar adalah tahun pertama dari seluruh periode yang dianalisis. Misalnya kita mendapatkan analisis untuk periode tahun 2010, 2011, 2012, maka tahun yang dijadikan dasar adalah tahun 2010. Tahun dasar ini diberi angka 100%. Data tahun-tahun lainnya dibandingkan dengan data tahun-tahun tersebut. Contoh analisis indeksnya seperti ini. Yang terakhir adalah analisis common size atau persentase per komponen. Analisis common size adalah menganalisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membanding-bandingkan pos yang satu dengan pos lainnya dengan menggunakan persentase di mana salah satu pos ditetapkan sebagai patokan 100%. Yusuf tahun 2000. Analisis compensation yang kedua adalah merubah angka-angka yang ada di neraca dan laba atau rugi, di mana pos-pos aktiva di neraca common base-nya adalah total aktiva, pos-pos utang dan ekuitas common base-nya adalah total pasiva, sedangkan pos laba rugi common base-nya adalah penjualan. Dan ini untuk gambarnya neraca PT Arza pada per 31 Desember seperti ini. Sini adalah aktiva, total aktiva lancar, total aktiva tetap, utang dan ekuitas, total utang jangka pendek dan total utang jangka panjang. Dan terima kasih sudah mengenal lebih jauh tentang manajemen keuangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum, terima kasih.